warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Ala Jelajah. Oke, teman-teman, kali ini ya, gua ada di Cikarang Barat, ya. Cikarang Barat. Nah, sekarang gua bareng teman gua, teman-teman, ya, Jepri, teman-teman. Nih gua bareng Jepri. Sekarang kita ada di Cikarang Barat, teman-teman. Gue sengaja kesini karena buat seperti biasa, teman-teman, silaturahmi ya. Gue kesini buat silaturahmi sama JP, teman-teman. Yang mana kita baru ketemu lagi di sini, teman-teman ya. Kita tadinya tuh temen kenal di biasa Jep, acara gathering. Iya, acara gathering, yaitu kumpulan pecinta reptil, dan kita ketemu ya. Sekarang baru ketemu lagi di sini nih. Emang sengaja main ya Jep ya, iya, di Cikarang Barat ini gitu, teman-teman. Nah, jadi gue kesini silaturahmi sama JP, dan ada sedikit yang pengen gue obrolin nih sama JP tentang seputaran ular, teman-teman. Yang mana nih udah kita lihat di sini ada ular, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan emang belum paham ular atau yang belum tahu ini jenis apa ya, ini adalah ular jenis molap. Ya, molap itu apa, Jep? Molurus albino, teman-teman ya, Molurus albino. Nah, kalau yang satu ini Reticulatus golden child. Nah, itu teman-teman. Jadi Molurus albino sama Reticulatus golden child itu pada dasarnya itu ini bukan normal ya, teman-teman. Ini udah bukan normal, dan ini juga bukan retic normal ya. Jadi molap ini sama retic ini adalah perbedaannya tuh, kalau ini Molurus albino dan ini Reticulatus python, cuman ini udah kelainan gen, teman-teman. Tadinya itu normalnya itu ini adalah molap, molurus atau yang bisa dibilang sanca bodo aja, sanca bodo. Nah, kalau ini, kalau normalnya bukan golden child, itu adalah Reticulatus python atau sanca biasa, bukan sanca bodo, teman-teman. Ya gitu. Jadi itu perbedaannya, teman-teman. Dan ini udah kelainan ya, atau udah albino, teman-teman. Tuh warnanya juga udah seperti ini, tuh udah bagus, putih, ada kuning-kuningnya, teman-teman ya. Tuh ini albino. Nah, kalau ini GC golden child, tuh mantap juga kan. Ini udah berapa meter Jep? Kurang lebih 2,5 meter. 2,5 meter semua ya. Ini teman-teman punya JP ini kipas pribadi dia ya. Kita sengaja kesini untuk ya seperti biasa, teman-teman, ngobrol-ngobrol santai dan bisa mainin ular gitu, teman-teman. Kalau yang namanya udah hobi tuh ya, kalau misalnya udah main kayak ini nih, udah anteng gitu. Jadi kita sharing-sharing gitu kan tentang ular lah di sini, teman-teman. Nah, ini udah 2 meter lebih ya, Jep ya. Nah, ini kan punya Jep ini. Gue mau tanya gitu, Jep. Ini dari ukuran segimana, Jep, pelihara ular ini gitu? Kurang lebih setengah meter. Dari ukuran setengah meter. Iya. Berarti hampir 60 cm, 50 cm ya? 50 cm. Nah, 50 cm itu babyan kan? Iya, babyan. Kecil banget lah tuh, teman-teman. Nah, ini udah sebesar ini, Jepri membutuhkan waktu berapa lama gitu untuk sebesar inilah ularnya gitu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun kurang lebih. Sama ini juga. Sama ini. Golden child juga sama dari ukuran baby juga. Benar, teman-teman. Jadi ini sama ini hampir berbarengan ya. Iya. Tuh, teman-teman. Ini sama ini hampir 4 tahunan ya, Jep ya. Jadi sebesar ini dari ukuran segini berarti, teman-teman, baby. Sejempol kan berarti ya? Iya. Sejempol, teman-teman. Sekarang udah kelihatan mulai sebesar ini tuh ya. Dan ini dua-dua ini bisa lebih besar lagi, teman-teman. Ya, Jep ya? Bisa lebih besar lagi. Nah, kalau JP ngasih makannya tuh gimana sistemnya? Apa per seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali gitu, Jep? Bisa sebesar ini? Untuk makan itu kita kasih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Bulan itu total 2 kali. Ya. Nah, yang JP kasih ke ular ini apa? Kayak misalkan ayam, apa kepala ayam, apa kelinci lah gitu? Apa Kalau ini kita kasih rutin biasanya rat, tikus rat. Ya. Oh, berarti yang tikus bot cuman yang putih ya? Nah, iya itu. Oke, teman-teman. Jadi ular ini juga kita kasih makan gak sembarangan ya, Jep ya? Gak sembarangan, karena hewan ini tuh hewan peliharaan, teman-teman. Jadi kita harus bisa menjaga pola makannya, ya kan, membersihkan ularnya gitu, Jep ya. Jadi kita ngerawat secara teratur lah gitu. Kita kasih makan, kita atur
seminggu 2 kali atau sebulan 2 kali ya kan, per 2 minggu sekali lah misalkan. Terus dengan misalkan kita juga harus mandi ulernya ya Jep ya. Ketika dia berak kan karena kotor tuh. Nah kita juga harus membersihin kandangnya Jep. Biasanya berapa kali sekali kalau Jep bersihin kandang? Bersihin itu kadang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Oh, gitu. Jadi dia juga kan lama ya Jep ya, beraknya kan atau buang kotornya tuh lama ya kan. Hampir berapa ini ya biasanya? Per 2 minggu sekali. Per 2 minggu sekali sih. Biasanya kalau kita kan sistemnya mencuci kandang, membersihkan kandangnya kan biar tidak terlalu bau, biar ularnya itu nyaman. Ya itu yang nyaman ya. Iya. Jadi kita bisa ini teman-teman, kita bersihin kandangnya bisa ketika ular itu udah berak dan kandangnya udah kotor ya Jep ya. Baru kita bisa bersihin teman-teman. Nah kalau misalkan ular kan jarang berak, jarang makan juga kan. Iya. Jadi itu peliharaan yang tepat bagi orang yang sibuk teman-teman sebenarnya. Iya. Itu juga kalau misalnya orang yang senang sama reptil, senang sama ular ya kan. Misalkan orang itu senang sama reptil atau sama ular, terus dia kerjanya super sibuk lah gitu, jadi jarang pegang lah. Nah pelihara reptil atau ular lah yang cocok ya teman-teman. Jadi ketika dia kerja full setiap hari, pulang pagi atau berangkat pagi pulang sore misalkan, nggak sempat mandiin atau nggak sempat ngasih makan, kan ini ular ama nggak dikasih makan juga, itu udah 2 minggu sekali udah lama loh. Iya. Ya 2 minggu sekali baru kita kasih makan ya kan. Nah kita sesempatnya kita pas libur, kalau kita bisa ngasih makan dan bisa ngurus ular ini teman-teman, kita bersihin gitu ya teman-teman. Terus ini dulu beli berapa harganya gitu Jep? Dulu ya, maksudnya dulu nih, mereka 4 tahun yang lalu. Iya. Berarti 4 tahun yang lalu tuh berapa ini harga dari bebian itu dulu? Harga dari bebian itu 1,5 juta. Ini malah? Iya, malah. 4 tahun yang lalu ular ini harganya 1.500.000 ukuran baby ya. Ukuran baby. Ya, itu ukuran baby teman-teman. Kalau yang ini DC? Kalau GC ini sekitaran 1.700.000 dulu. Iya, karena kecenderungan motifnya kayak ada warna pelanginya juga. Oh, Jadi istimewanya ya? Iya, ada Istimewanya. Nih teman-teman coba bil juga. Nih, coba lihat di sini tuh. Kelihatan nggak warna pelanginya? Ini di sini. Tuh. Ya. Ada kan? Timbul nggak warna pelanginya? Ada kelihatan ya sedikit ya? Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat ular ini kelihatan terang-terangnya atau pelangi-pelangi warna pelangi itu, kita lihatnya pagi Jep. Iya. Pagi pas dimandiin, terus kita jemur, itu kelihatan teman-teman. Iya. Kelihatan warnanya itu kayak pelangi aja gitu, warna-warni teman-teman. Iya. Pantulan cahayanya gitu, pantulan dari sisi gini nih, gitu teman-teman. Ya. Oke, berarti itu ya harganya ya 4 tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang tahu nggak harganya sekarang? Udah jarang kontrol juga ya, jarang ngecek ya. Jadi kita fokus memeliharanya gitu kan, nggak ngecek harga sekarang berapa gitu ya. Iya, itu aja sih ya teman-teman. Jadi ya semua kita udah bahas. Ini ular umurnya 4 tahun, panjang 2,5 meter, ini hampir sama juga, hampir 2 meter lebih ya Jep ya. Iya. Umur 4 tahun dari baby. Terus kita makan juga udah. Terus kandang ya, kandang gimana? Dari akuarium apa dari tera? Kita bikin tera. Bikin tera sendiri. Oh, bikin sendiri. Iya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman kreatif, kandang ular juga bisa dibikin sendiri teman-teman dengan bahan kayu ya Jep ya. Iya. Kayu sama triplek ya. Ukurannya kita sesuaikan lah ya. Kalau misalkan kita bikinnya mau gede, ya kita ukurannya ya sesuai sama ular ini kan gede nih. Ya kandangnya berarti hampir 1,5 meter gitu. Iya. 2 meter. Iya. 2 meter kali 1 meter ya. Cukup lah ya. Cukup Teman-teman. Nah, terus ular ini juga maksimalnya bisa mencapai hampir 6 meter lebih Jep. 7 meter bisa ya? 7 meter lebih ya. Ini juga sama kan kayak juga. Nih, gue dalam cair juga bisa teman-teman, hampir segitulah itunya. Besarnya ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman lihat berita atau pernah lihat di media sosial, itu ular yang kayak gini lihatnya nih, yang normalnya ada yang nyampe 15 meter Jep. Nah itu dulu tuh biasanya tuh di area apa namanya tuh di luar Pulau Jawa, kayak misalkan di Kalimantan, Sulawesi ya kan, itu ular-ularnya gede-gede Jep di sana ya kan. Nah terus misalkan teman-teman pernah dengar juga nih masyarakat yang tanda kutip bilangnya ada ular siluman warnanya putih. Ini warnanya warna putih, ada kuning-kuningnya tuh lihat tuh teman-teman. Nah kemarin kan gue bikin konten tuh
yang dimana ada spot ular, ada warga yang menemuin ular ini Jack katanya nih ya, ular putih ke kuning-kuningan, berarti ini dong albino ya. Nah, Cuma bantet Jack katanya segini lah gitu nih, hampir semeter lebih. Nah warga yang ngeliat katanya ularnya putih, badannya gede tapi pendek. Apa coba kalau misalnya bisa nangkap? kalau tanggapan Albino apa coba ya? kayak semacam kalau modelnya sih Pendek, bantet, kayak gede. kayak bal piton sih. Nah, satu lagi. Bipong. Bipong iya. Bipong, teman-teman. Kemarin tuh gua nangkapnya gitu teman-teman yang video kemarin. Nangkapnya tuh itu ular bipong atau blonde python ya atau sanca darah yang mana itu ular asal dari Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Iya. Nah, itu jenisnya tuh kurang lebih tuh albino teman-teman. Kalau emang yang ngeliat tuh ini warnanya nih. Putih kuning-kuningan. Nah, itu bisa dipastiin itu ular bipong albino. Itu Jack ada Jack waktu itu kemarin lah, belum lama kemarin lah, belum lama. Warga yang nemuin itu rame katanya itu siluman apa nih. Teman-teman bisa lihat ini bukan siluman, nyata real nih. Putih. Putih bisa dipegang tuh, bisa dipegang, bisa di tuh ya. Ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman atau warga di sana berasumsi itu ular siluman. Jadi anggapan-anggapan kayak itu tuh sering kita dengar dari masyarakat yang awam akan ular teman-teman. Ya padahal itu ular normal dan emang di tempat belakang perumahan itu dia ada pecinta reptil juga, ada yang pelihara ular juga, cuma kayaknya lepas itu ular, lepas sama orang, gitu Jack. Jadi orang nyangkanya siluman atau itu pada kabur Jack, pada kabur, takut. Ya kita kalau orang awam kan takut ya. Lihat itu ular putih, gede ya kan, kabur. Ular yang biasa aja kabur, itu teman-teman ya. Oke, jadi kita sharing-sharing di sini ya teman-teman, silaturahmi sama Jepri. Ya mudah-mudahan kita masih bisa kontekan lah Jep ya. Ya masih kita bisa komunikasi sama pecinta reptil itu dimanapun berada teman-teman ya. Dimana kita bersilaturahmi ke rumah saudara ataupun teman sesama pecinta reptil, kita di lain waktu atau di lain tempat bisa ketemu lagi sesama hobi. Ya kita bisa sharing-sharing lagi teman-teman, menjaga silaturahmi lah gitu ya. Dan kita juga menggali ilmu di situ teman-teman ya, bukannya kita ngobrolin hal-hal yang negatif ya. Kita tuh sharing-sharing tentang ular, cara perawatan ya kan, sharing-sharing, pokoknya sharing-sharing hal-hal positif lah yang berhubungan dengan hewan atau alam ya teman-teman. Yang mana kita emang benar-benar mencintai hewan, apalagi pecinta ular ya atau reptil teman-teman. Hobi masing-masing lah. Yang namanya hobi tidak bisa dibayar dengan uang teman-teman. Yang namanya hobi tidak bisa diukur teman-teman. Kalau udah senang ya senang. Ya walaupun emang kadang-kadang kita senang sama ular, harganya mahal. Ya kita nangis, gak bisa kebeli. Ya kan? Ada tuh ular yang mahal sih, hampir harga mobil tuh, ular sanca bulan. Morelia Boyle ini, itu harganya harga mobil teman-teman. Kita kalau emang bisa mampu beli, ini beli itu ular. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Video sekarang yang pengen gue bahas sama JP yang kita udah silaturahmi di sini, ngobrol-ngobrol sebentar teman-teman. Dan JP juga ada yang mau diomongin ya? Cukup sih. Nih, Jeffrey emang orangnya agak sedikit malu, malu. Tapi kalau soal mengkip ular, nih ini ular peliharaan dia, ya. Jadi dia juga pecinta reptil sejati, teman-teman. Dekat kok, dekat dari tempat kita ke rumah JP dekat ya, ke Cikarang banget kan? Iya, dekat. Ya. Oke, kalau JP emang gak ada yang mau diomongin, mumpung di sini nih ya, bisa ini nggak, kalau misalnya nggak ada. Oke, kita sudahi dulu dah ya. Terima kasih nih udah bisa ngobrol-ngobrol, udah main kesini ya kan. Oke teman-teman, mungkin ini aja sih videonya ya, di video di silaturahmi kali ini ke rumah JP. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah like dan udah komen teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe bisa bantulah ya channel subscribe channel Ada Jelajah teman-teman. Terima kasih semua teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.